Kronologi. Saat ini mereka semua telah berkumpul di rumah keluarga Maurer. Aiden menghubungi mereka semua setelah mendapat kabar dari Bima bahwa Selin telah diculik. Bima, apa yang terjadi? Ucap Gama yang baru tiba bersama dengan Luna dan si kembar. Beberapa menit yang lalu mereka sedang asik menikmati waktu bersama keluarga mereka. Namun panggilan dari Aiden membuat mereka terburu-buru meninggalkan taman hiburan, padahal baru setengah jam mereka bermain di sana. Selin diculik, ucap Bima sambil menangis. Bagaimana bisa? Beberapa jam yang lalu dia pamit masih aman-aman saja, ada apa? Tanya Ken lagi. Dia menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Bima sedang duduk manis di kantornya, dia baru saja selesai melakukan rapat penting bersama atasan-atasan di perusahaannya untuk membicarakan mengenai pembukaan anak perusahaan di negara Cina. Saat dia sedang memikirkan istrinya dan akan menelpon, tiba-tiba saja ponselnya berdering. Dret, dret. Tampak terukir jelas senyuman di wajah tampan itu kalau melihat nama yang tertera di layar ponselnya, yaitu nama sang istri yang takkan pernah dia lepaskan sekalipun. Halo Selin, kenapa nelpon, kangen ya sama Bang Bima? Goda Selin. Ih, pede banget kamu. Aku nelpon mau ngasih tahu kalau aku mau datang ke perusahaanmu, boleh kan? Tanya Selin dari seberang telepon. Mendengar ucapan Selin, mata Bima bersinar bahagia sebab sang istri mau datang ke perusahaannya tanpa harus dia yang mengajak terlebih dahulu. Tentu saja boleh, aku akan menunggumu di sini sayangku. Hahaha, ucap Bima dengan setengah bercanda. Cak cak cak, dasar tukang gombal, ejek Selin. Gak apa-apa, aku akan menggombalnya cuma sama kamu aja. Haha, ucap Bima sambil tertawa terbahak-bahak. Hai, kamu mah gitu, ucap Selin. Sayang, aku lapar nih, bawain makanan ya. Apa aja boleh deh, ucap Bima. Oh, menunya apa aja boleh nih? Tanya Selin memperjelas. Boleh, ucap Bima. Kalau aku bawa pasir dan batu, kamu mau makan gak? Tanya Selin. Mau kok, asal kamu juga ikut makan. Hah? Jawab Bima. His, mau ngapain? Jangan. Bim, lepasin saya. Terdengar suara Selin berteriak dari seberang sana, yang sontak membuat Bima menjadi panik dan khawatir. Selin, sayang, halo? Selin ada apa? Teriak Bima dari teleponnya. Bima, tolong aku. Ah, bruk, plak. Kelemahan suara teriakan Selin sebelum akhirnya Selin tak menjawab panggilan Bima lagi. Rumah, suara ribut-ribut di sekitar tempat di mana saya berada. Bima diam terpaku, dia tak mendengar suara istrinya lagi. Selin, halo Selin. Sayang, halo Sel, jangan buat aku takut. Teriak Bima dengan wajah panik, sekaligus takut kalau terjadi apa-apa dengan istrinya. Brak, Bima menghancurkan seluruh isi ruangannya, dia benar-benar kacau saat ini. Halo Sel, panggil Bima lagi sebab sambungan teleponnya masih belum terputus. Hah? Ternyata seorang Bima Satria memiliki kelemahan. Cepat datang ke Jalan XX jika kau masih ingin mendapatkan istrimu yang cantik dan seksi ini seutuhnya. Kami akan bermain denganmu terlebih dahulu. Mungkin tubuhnya akan menjadi mainan baru yang menyegarkan bagi kami. Hah? Ucap orang misterius dari seberang sana sebelum ponsel Selin benar-benar dimatikan. Mata Bima terbelalak, jantungnya berdegup kencang, istrinya dalam bahaya saat ini. Bima berlari sekencang-kencangnya, kakinya menuntunnya untuk segera masuk ke dalam lift. Dia menelpon Aiden untuk memberitahukan kepada semua orang kalau Selin diculik oleh seseorang. Dia benar-benar panik saat ini. Bima menyetir seperti orang kesetanan, dia menyalip kanan kiri menikung dengan kecepatan penuh, sampai orang-orang yang mengendarai mobil di sekitarnya mengumpat kepada pria gila itu. Kembali ke masa kini, mereka semua menatap ke arah Bima yang tampak tidak berdaya, dengan kabar diculiknya istri yang sudah mencuri hatinya. Tolong Selin, kumohon, Hiks, dia dalam bahaya, kumohon jangan sampai dia disentuh para bajingan itu. Bima menangis di depan sahabat-sahabatnya memohon pertolongan dari mereka. Mereka juga sama khawatirnya dengan Bima. Mendengar hilangnya Selin membuat mereka semua panik dan takut kehilangan wanita yang sudah mereka anggap sebagai keluarga mereka. Kita lakukan operasi pencarian, ucap Mark yang berjalan sambil membawa ponselnya. Dia sudah melacak letak terakhir di mana Selin berada. Baik, ayo percepat. Kita harus punya waktu sedikit. Kita hanya punya waktu sedikit. Sudah berapa lama sejak kau berbicara dengan Selin? Tanya Alex. Sekitar 20 menit yang lalu, jawab Bima. Anak-anak, siapkan ponsel kalian. Panggil Luna yang sudah menyingsingkan kedua lengan bajunya dan mengikat rambut ke belakang. Aiden dan Gama segera mempersiapkan ruangan dan komputer dibantu oleh Panya dan Mika. Anya, kamu gak usah ikut ya sayang. Kamu pucat banget soalnya. Ucap Alex membuat mereka semua menoleh ke arah Panya. Loh, Panya kenapa? Tanya Luna kaget melihat wajah Panya yang sembab dan pucat. Dia sedang hamil lah, ucap Alex yang sontak membuat mereka semua terkejut, namun Panya menyadarkan mereka.
Nanti saja kita bahas mengenai masalah kehamilanku. Sekarang ayo kita cepat mencari Selin. Dia sedang dalam bahaya, ucapnya dengan wajah khawatir. Ah benar, astaga, anak kalian merupakan angin segar di tengah bencana. Aku yakin dia akan menjadi orang hebat nanti, ucap Aiden, sambil bergegas menuju ruang kerja. Selamat Alex, Panya. Sebuah kata-kata yang tak lupa mereka ucapkan pada mereka berdua, sebab kehadiran bayi Alex dan Panya adalah sebuah berkah bagi mereka. Bahkan, Panya sendiri yang mendengar itu sampai tertegun. Di masa genting seperti ini, mereka masih sempat mengucapkan selamat kepada dirinya atas kehamilannya, sungguh sebuah keluarga yang sangat harmonis. Rose memegang pundak Panya sambil mengusap punggung wanita itu. Ayo kamu istirahat dulu, wajahmu sangat pucat. Kita melihat mereka dari belakang saja ya, ucap Rose yang dibalas anggukan kepala oleh Panya. Ken menyiapkan tempat duduk yang nyaman untuk kedua ibu hamil itu. Dia tentu masih bisa memfokuskan perhatiannya sementara yang lain fokus untuk menyiapkan alat-alat mereka untuk segera mencari di mana keberadaan Selin. Sayang, Panya kalian berdua duduk di sini ya. Jangan stres, jangan panik. Andin kamu temanin mereka ya sama Baby J. Kalau ada apa-apa langsung kasih tahu, ucap Ken yang dibalas anggukan kepala oleh mereka bertiga. Kini tim operasi pencarian Selin telah siap di depan komputer mereka masing-masing dengan cepat. Luna, si kembar Baby J, Alex, Mark, Aiden, Gamma, dan Ken melacak keberadaan Selin. Sedangkan Bima dia sudah lemas, tak bisa berpikir jernih. Dia terus menghubungi ponsel Selin namun tak ada hasil. Mereka saling membagi tugas. Luna dan si kembar mencari keberadaan Selin melalui ponsel yang sudah dimatikan. Meski agak sulit, karena dimatikan mereka masih bisa melacak Selin dengan menggunakan sinyal ponsel tersebut. Alex, Mark, Aiden meneliti seluruh kamera CCTV yang dilalui oleh Selin. Gamma dan Ken melacak lokasi yang dikunjungi Selin. Apakah ada orang yang mengikutinya? Sejenak Luna berpikir jika cara yang mereka lakukan seperti ini, maka akan memakan waktu yang cukup lama. Sementara nyawa Selin ada di genggaman para penculik itu. Semua berhenti, teriak Luna membuat mereka terkejut sekaligus heran. Ditemukan. Mereka semua menatap ke arah Luna yang menghentikan pekerjaan mereka secara tiba-tiba. Ada apa, Nah? Kenapa dihentikan? Selin dalam bahaya sekarang? Tanya Bima dengan wajah heran sekaligus panik sama halnya dengan yang lain. Tenang dulu, percaya kepada mereka. Tugas ini akan lebih mudah kalau dikerjakan oleh Luna dan Baby C, ucap Gamma yang paham dengan tatapan istrinya. Sepertinya Luna dan kedua putranya memiliki cara paling jitu untuk menemukan Selin saat ini. Maaf, bukannya kami tak ingin melibatkan kalian, tapi ini masalah waktu. Kak Selin harus segera diselamatkan. Jelas Luna dan mereka semua paham dengan keputusan Luna. Tugas kalian semua sekarang adalah untuk mengamati hal mencurigakan dari semua video yang akan aku kirim di seluruh komputer ini, jadi siapkan mata kalian untuk mengamati video-video itu, ucap Luna. Siap, jawab mereka yang sudah standby di depan komputer mereka masing-masing. Nah, ayo gunakan mode pencarian wajah, Mami Selin akan lebih mudah ditemukan dengan cara itu, ucap Luna pada si kembar. Siap, Mah, ucap mereka yang mulai mencari di depan menggunakan karakteristik wajah wanita itu. Caranya mereka akan menjawab seluruh kamera yang ada di jalanan, baik melalui kamera ponsel maupun melalui kamera dashboard mobil. Mereka akan mencari siluet yang benar-benar mirip atau merupakan wajah Selin. Dengan cepat ketiganya bergerak, jari-jari mereka yang lentik menari-nari di atas keyboard, menggeser dan mencari lagi posisi terakhir ponsel Selin yang sudah ditemukan, namun itu ada di tengah kota yang berarti ponsel itu dibuang ke jalan. Mom Kristan dapat titik di mana ponsel Mommy Ellen dibuang, ucap Kristan sambil menunjukkan titik di mana ponsel Selin dibuang. Mom di tengah kota, ini mobil yang buang, mobil warna putih. Teriak Aurel yang menatap layar komputer bersama sang papi, membuat mereka semua menoleh ke arah gadis itu. Aurel, benar Mom, ini plat mobilnya. Kristo udah dapat, itu mobil culian, ini dia. Ucap Kristo menunjukkan mobil putih itu. Baik, bagus anak-anak, sekarang semuanya tolong perhatikan fokus kamera dashboard mobil yang merekam mobil itu. Ucap Luna yang dilakukan oleh mereka. Anak-anak, sekarang kalian fokus curi sinyal ponsel orang-orang yang ada di dalam mobil itu. Dengan cara itu kita bisa tahu siapa pelakunya, ucap Luna. Siap Mom, jawab si kembar. Mom dapat. Mereka ke dekat gudung celam yang waktu itu kita lewati saat nyasar cari taman hiburan, teriak Aurel yang malah lebih hebat mencari tahu dibandingkan dengan papi. Aiden dan Mika sampai terbelalak dengan anak mereka yang tengil itu. Astaga, Nah, sejak kapan kamu pintar? Tanya Aiden. Sejak Aurel anak papi mami, celutuk gadis itu. Ya, Aurel benar. Sebentar akan ku coba melihat situasi gedung itu. Ada kamera CCTV jalan di sekitar sana. Tunggu, ada sinyal ponsel. Kak Bima, angkat ponselmu, teriak Luna saat melihat ponsel itu menghubungi nomor Bima. Dret. Sebuah nomor tak dikenal tanpa menghubungi ponsel Bima.
Dia mengangkat ponselnya dan menjawab panggilan itu dengan menyalakan mode loudspeaker. Cepat datang ke Jalan XX jika ingin istrimu selamat. Sebagai gantinya, kau harus membawa salah satu anak dari Presiden JB Group. Jika tidak, maka istrimu akan kunikmati, lalu kurekam dan kukirim videonya. Coba kau lihat foto ini. Dia benar-benar seksi, ucap orang misterius itu. Sebuah foto tampak di layar monitor. Mereka menampakkan Sally yang didandani seperti seorang pelacur, memakai sebuah lingkar merah maron dengan wajah lebam dan tangan diikat ke atas. Dek, jantung mereka semua bagi dihujam batu yang sangat keras saat melihat Sally diperlakukan tak senonoh. Bajingan, teriak Bima namun tak ada lagi suara yang menjawabnya. Luna dengan cepat menyadap ponsel itu dan bodohnya lagi mereka memakai ponsel Android yang bisa disadap dengan mudah. Dapat kau? Pelakunya ini kah? Ucap Luna menunjukkan foto seorang pria yang sangat dikenal oleh Bima dan para pria sebab dia adalah salah satu saingan bisnis Bima. Mom, kami dapat rekaman panggilan mereka. Itu dari nenek lampir yang ganggu kita waktu di mall. Dan satu lagi mereka dibantu Om Bau Ketek itu, ucap Crystal sambil menghubungkan semua bukti di layar monitor. Sial, Sarah, Jerry, Tommy bajingan kalian. Teriak Bima marah. Dia berlari keluar dari mansion dengan amarah membuncah, namun gak mau menariknya masuk ke dalam dan mendorongnya ke lantai. Apa kau serius dengan Celine? Pertanyaan itu tiba-tiba keluar dari mulut seorang Gamma, membuat mereka semua berhenti sejenak dari aktivitas mereka. Apa maksudmu? Tanya Bima. Gamma berjalan ke arah meja dan mengambil sebuah berkas lalu melemparkannya ke hadapan Bima. Serak. Pria dua anak itu melemparkan kontrak pernikahan yang diberikan Celine kepada Bima beberapa waktu lalu. Bima tidak pernah membicarakan mengenai surat kontrak, yaitu kepada teman-temannya, meskipun mereka tahu bahwa pernikahan mereka hanyalah pernikahan kontrak. Apa itu? Ucap Gamma. Itu kontrak pernikahan kami, jawab Bima. Apa kau akan meninggalkannya setelah semua kejadian ini? Tanya Gamma dengan serius. Jika iya, maka pergilah sendiri dan selamatkan dia. Jika tidak, maka serahkan misi penyelamatan ini pada kami, ucap Gamma dengan tegas. Cepat jawab, tegas Gamma, sebab dia tahu jelas dengan Bima kalau pria itu akan menghilang dan tidak menyusun strategi yang tepat untuk menyelamatkan Celine dari para penjahat itu, dan malah berakhir akan membahayakan dirinya sendiri bahkan mengancam nyawa Celine. Aku Bima Satria tidak akan pernah melepaskan Celine dari hidupku, jawab Bima dengan tegas. Baik, sekarang kau ikuti rencana kami, ucap Gamma. Mereka pun akhirnya membicarakan strategi yang akan mereka gunakan untuk menyelamatkan Celine. Para wanita akan tinggal di rumah karena sangat berbahaya jika mereka ikut. Apa itu tidak terlalu bahaya? Tanya Panya. Tenang saja kak, semua kan baik-baik saja, ucap Luna dengan seringai menyeramkan di wajahnya. Jika Luna sudah bertindak, dia benar-benar akan berubah 100% dari sifat aslinya. Luna benar-benar gila. Bukan hanya Luna, mereka semua gila. Baby C, juga bahkan Aurel pun astaga mengerikan, celutuk Rose. Sayang, aku akan ikut. Aku akan memandu kalian dari dalam mobil, sebab tempat itu dipasang kamera CCTV yang terhubung melalui wifi, ucap Luna. Apa kamu yakin? Mungkin di sana akan ada lebih dari 20 orang. Aku takut mereka akan membahayakan dirimu, ucap Gamma. Tenang sayang, percaya padaku, ucap Luna yang sebenarnya sudah menyembunyikan sebuah pistol di dalam kantong blazernya. Ayo berangkat, ucap mereka. Karena ini misi besar, mereka semua memanggil anak buah mereka. Perwakilan terbaik dari anak buah Alex, Bima, Gamma, Ken, dan Mark juga sudah dalam perjalanan mengepung lokasi itu. Para penjahat itu tidak tahu siapa yang mereka lawan. Dengan berani menyakiti salah satu anggota dari keluarga besar Park, maka itu berarti mengusik ketenangan seluruh keluarga besar tersebut.